Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini kita akan membaca ayat 200 sampai dengan ayat 203. Pada surah Al-Baqarah, masih pada juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ayat 200. Maka apabila telah selesai manasik kamu, maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut nama nenek moyang kamu, atau lebih lagi sebutan. Maka adalah di antara manusia yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia, tetapi tidak ada baginya di akhirat pembagian. 201. Dan setengah mereka pula ada yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun kebaikan pula, dan peliharalah kiranya kami daripada siksaan neraka. 202. Mereka itu untuk mereka adalah pembagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah adalah yang amat cepat perkiraannya. 203. Dan sebutlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Maka barang siapa yang mempercepat dalam 2 hari, maka tidaklah ada dosa atasnya. Dan barang siapa yang mentakhirkan, maka tidaklah pula ada dosa atasnya. Yaitu bagi barang siapa yang takwa, dan takwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kamu sekalian kepadanya lah akan dikumpulkan. Apabila telah turun dari Arafah dan telah berhenti sejenak malam di Musdalifah, maka rukun haji yang berat sudahlah selesai. Mulailah akan berhenti di Mina selesai melempar Jumratul Aqabah di hari ke-10 bagi pagi benar. Di zaman kita sekarang ini, karena telah ada kendaraan mobil, biasanya banyak orang yang segera mengejar Makkah pagi itu buat turut sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Dan selesai sholat Id, orang mengerjakan tawaf ibadah atau tawaf membanjir karena banjir manusia berdesak keliling Ka'bah. Kemudian sa'i dan kemudian tahallul, sehingga selesailah pekerjaan haji dan dengan gembira kembali lagi ke Mina.
Di Mina itulah berhari raya selama 3 hari 3 malam, tetapi hari raya agama, karena di 3 harinya itu akan melembar jamrah ketiga-tiganya. Duduklah orang dalam kemah-kemah. Berhenti di Mina setelah selesai mengerjakan rukun yang penting itu sudahlah menjadi ibadat sambil istirahat berhari raya. Turun-temurun sejak Nabi Ibrahim. Karena waktu itu pula lah selama 3 hari orang menyembelih kurban. Gembira orang di waktu itu, bercakap-cakap dan mensyukuri Tuhan. Disinilah pasangan ayat selanjutnya. Maka apabila telah selesai manasik kamu, pangkal ayat 200. Sekalian ibadat haji itu dinamai manasik. Maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nama nenek moyang kamu atau lebih lagi sebutan. Karena menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, orang di zaman jahiliyah bila selesai waktu di Arafah, bila selesai wukuf di Arafah dan telah berhenti berhari raya di Mina, berkumpullah mereka dengan gembira karena telah selesai yang pokok dalam ibadah haji. Lalu banyak mereka beromong, bercengkrama, terutama membangga-banggakan nama ayah dan nenek moyang mereka, bahwa bapaknya dahulu seorang dermawan dan menghormati tamu, bahwa neneknya dahulu seorang yang disegani. Tentu saja cerita yang demikian lebih melebihi, dan terdiamlah orang yang tidak ada yang akan dibanggakan. Maka datanglah ayat ini, disuruhlah orang yang telah beribadah kepada karena Allah, meneguhkan jiwa, meneguhkan takwa dan iman supaya di waktu di Mina itu pun berbanyaklah menyebut Allah sebagai dahulu menyebut nama ayah dan nenek moyang. Malah lebih hendaknya dari itu, karena apabila orang telah Islam, kebanggaannya bukanlah nenek moyang, tetapi iman dan amal soleh. Kemudian ayat pun meneruskan, maka adalah di antara manusia yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, tetapi tidak ada baginya di akhirat pembahagian. Ujung ayat 200. Menurut penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, adalah beberapa orang di Arab Badui itu ketika mengerjakan wukuf telah berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan kiranya hujan di tahun ini, jadilah tahun ini tahun subur, jadikanlah tahun ini beroleh anak yang bagus, dan tidak seorang jua pun yang mengingat berdoa untuk keselamatan di hari akhirat. Menurut riwayat yang dirawikan oleh At-Tabrani dan Abdullah bin Zubair, orang-orang yang di zaman jahiliyah itu bila mereka berhenti di Muzdalifah, mereka pun berdoa. Ada yang berkata, ya Allah, berilah aku rezeki unta. Ada yang berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki kambing-kambing. Tegasnya tidak ada yang berdoa, ya Allah, berilah akan keselamatan di akhirat. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Anas bin Malik, di zaman jahiliyah itu mereka tahu dalam keadaan telanjang sambil berdoa, ya Allah, berilah kami air hujan lebat untuk minum. Ya Allah, berilah kami kemenangan menghadapi musuh-musuh kami, dan kembalikanlah kami dalam keadaan baik kepada keluarga kami. Begitulah kebiasaan orang di zaman jahiliyah. Begitulah kebiasaan orang di zaman jahiliyah yang diterangkan dalam ayat ini. Segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia mereka mohonkan kepada Allah. Tanda yang mereka pentingkan ialah benda dan tidak sedikit juga mengingat memohon keselamatan untuk akhirat. Begitulah keadaan orang jahiliyah. Yang meskipun mereka naik haji juga, karena haji itu memang sunnah sejak Nabi Ibrahim, namun yang mereka pentingkan hanyalah dunia. Lantaran mereka mohonkan itu hanya semata-mata dunia, maka dunia itulah yang akan mereka dapat. Adapun di akhirat mereka tidak akan mendapat bahagian apa-apa. Di sini kita mendapat pengetahuan bahwa orang jahiliyah pun naik haji, tetapi hanya semata-mata karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu, hati mereka lebih terpaut kepada dunia. Dan setengah mereka pula ada yang berkata, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan, dan di akhirat pun kebaikan pula, dan peliharalah kami daripada siksaan neraka. Ayat 201. Mereka ini bersama-sama naik haji, bersama wukuf, mabit, dan bersama berhenti di Mina dengan golongan yang pertama tadi. Mereka sama-sama mengenakan pakaian ihram, tetapi yang pertama hanya menuntut kebaikan dunia saja, minta perkembangan harta benda, binatang ternak dan kekayaan, minta hujan banyak turun, supaya tanah ladang mereka subur dan memberikan hasil berganda. Tetapi golongan yang kedua bukan saja meminta kebaikan duniawi, melainkan memohonkan pula kebaikan ukhrawi, hari akhirat, dan kebaikan hari akhirat itu hendaklah dibangunkan dari sekarang. Mereka pun memohonkan hujan turun supaya sawah ladang subur, dan kalau hasil setahun keluar berlipat ganda, mereka pun akan dapat berkat lebih besar dari tahun yang lalu. Kalau mereka dapat berzakat, mendapat bahagialah mereka di akhirat dengan memakai kebaikan yang ada di dunia. Maka kebaikan di dunia itu ialah harta kekayaan, kedudukan yang tinggi, badan yang sihat, dan sebagainya. Lantaran keinsafan mereka beragama, maka kesehatan badan, kekayaan, dan kesuburan akan dapat mereka jadikan untuk amal bekal di akhirat kelak. Tetapi kalau mereka hanya mencari kebaikan di dunia saja, harta itu akan habis percuma untuk perkara yang tidak berfaedah. Kesehatan badan akan hilang di dalam senda gurau yang tidak menentu. Penyakit bakhil akan datang menimpa jiwa. Kalau tidak dapat mempertanggungjawabkan di akhirat kelak, sudah terang segala kebaikan dunia itu akan menjadi bala bencana dan azab jika di akhirat. Itulah sebabnya di ujung permohonan mereka kepada Tuhan,
Mereka memohonkan agar terhindar kiranya daripada azab api neraka di akhirat. Doa yang kedua inilah yang baik. Niat mengerjakan haji dengan sikap jiwa yang kedua inilah yang akan diterima Tuhan. Sebab itu walaupun sampai kepada zaman kita sekarang ini masihlah ada didapati kedua golongan itu di dalam masyarakat kita. Mereka itu untuk mereka adalah pembagian dari apa yang mereka usahakan. Pangkal ayat 202. Golongan pertama berusaha mencari kebajikan dunia saja. Golongan kedua berusaha mencari kebaikan dunia untuk beroleh kebaikan akhirat. Tiap langkah yang mereka langkahkan di dunia adalah untuk akhirat. Oleh sebab itu, maka di dalam ayat ini Tuhan telah memberikan janjinya yang dengan tegas bahwa segala usaha kepada yang baik tidak akan disia-siakan Tuhan. Yang mengejar kebaikan dunia saja akan dapat juga, tetapi mendapat anugerah duniawi yang tidak kekal. Dan yang mengusahakan dunia untuk akhirat akan mendapat kedua kebaikan itu. Dia akan hidup di dunia dengan bahagia dan dia akan hidup di akhirat di dalam nikmat yang telah disediakan Allah buat orang-orang yang soleh. Dan Allah yang amat cepat perkiraannya. Ujung ayat 202. Tegasnya kemanapun haluan hidup manusia itu, baik semata-mata hanya menuju dunia atau menuju dunia dan akhirat, namun jumlah perkiraan Tuhan akan cepat sekali didapati. Tidak akan lama dapat disembunyikan oleh manusia. Orang yang bertujuan hidup baik akan segera jelas kebaikannya, dan orang yang pura-pura akan segera pula kelihatan kepura-puraannya. Amat cepat perkiraan Allah sehingga yang asal sebut akan lekas berbuntang, yang asal sabut akan lekas berbuntang, yang asal batu akan lekas terbenam. Di dalam orang mengerjakan haji pun akan demikian pula. Walaupun di zaman modern kita ini segala alat pengetahuan sudah sangat mudah, hingga siapa yang mau sudah bisa naik haji. Namun sepulang dari haji akan cepat juga diketahui yang haji untuk semata-mata menuju kebaikan dunia, dan mana pula haji menuju kebaikan dunia dan akhirat. Dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Pangkal ayat 203. Hari yang berkenaan dengan haji sudahlah ditentukan. Hari-hari itu ialah pertama hari wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Sesudah itu yang dinamai hari Nahar, hari ke-10 Zulhijjah di Mina. Nahar artinya menyembelih kurban, yaitu setelah selesai melempar jamratul Aqabah sampai kita di Mina menurun dari Musdalifah. Sudah itu bernama hari raya Tasyrik, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 dilanjutkan sampai tanggal 13. Kepada tanggal 13 Tasyrik artinya ialah menjemur dendeng ketika matahari naik, sebab banyak binatang yang disembelih. Menurut riwayat Imam Ahmad dan keempat ahli hadis yang menyusun As-Sunan yang diterima dari Abdurrahman bin Ya'mar, bahwa beberapa orang dari Najd datang bertanya kepada Nabi SAW ketika haji wada sedang beliau masih wukuf di Arafah itu, tentang hari-hari manakah yang disebut hari-hari yang ditentukan itu. Mendengar pertanyaan demikian, supaya lebih rata diketahui, beliau perintahkan seorang penyeru agar menyerukan keterangan beliau. Haji itu ialah Arafah. Barang siapa yang datang pada waktu telah berkumpul sebelum terbit fajar, maka dia pun telah mendapat juga hari Mina, yaitu 3 hari. Barang siapa yang bercepat menjadi 2 hari, maka tidaklah dia berdosa, dan barang siapa yang memperlambat 3 hari, tidaklah pula berdosa. Selama hari-hari yang telah ditentukan itu hendaklah dipenuhi dengan menyebut nama Allah atau berzikir, dan semuanya telah ditentukan oleh Allah. Diajarkan oleh Nabi. Seketika wukuf di Arafah sampai kepada mabit di Muzdalifah, kita mengucapkan talbiyah. Selama hari berhenti di Mina, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar dan tahmid Alhamdulillah dan tahlil la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan berbagai zikir yang lain. Dan selama di Mina itu kita melempar jamrah ketiganya, jamratul Aqabah, jamratul Ula, dan jamratul Wusta dengan batu kecil-kecil, masing-masing 7 kali menurut sunnah Nabi Ibrahim. Tiap-tiap batu kita lemparkan, maka kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Maka barang siapa yang bercepat dalam 2 hari, maka tidaklah ada dosa atasnya. Mempercepat 2 hari ialah sehabis tanggal 10 yang dinamai hari Nahar. Lalu ditambah lagi 2 hari, yaitu hari 11 dan 12 Zulhijjah. Tidaklah salah dan tidaklah berdosa jika pulang saja, sebab rukun-rukun yang penting telah selesai dikerjakan. Supaya terlepas dari kewajiban yang berat, sebaiknya sehabis melempar jamratul Aqabah di hari ke-10, lekas ke Makkah langsung mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i. Dengan demikian bila selesai sa'i boleh terus bertahalul, mencukur atau menggunting rambut, terus tanggalkan pakaian ihram dan kembali ke Mina buat bermalam yang 2 atau 3 hari itu. Apatah lagi di sana sekarang hubungan kendaraan bermotor telah sangat lancar.
Dan barang siapa yang mentakhirkan yaitu memenuhi sampai hari ke-13, maka tidaklah pula ada dosa atasnya. Sebab mempercepat atau mentakhirkan pulang bukanlah oleh karena sebab-sebab yang tidak baik. Misalnya hendak lekas-lekas pulang karena telah bosan, niscaya itu salah. Atau mentakhirkan pulang karena ria, itu pun tidak baik. Sebab itu dikunci dengan perkataan, yaitu bagi barang siapa yang takwa. Pendeknya baik pulang terdahulu atau pulang terkemudian, pokoknya ialah takwa. Dan takwa adalah dalam hati. Mungkin ada yang berburu pulang karena ada satu keperluan lain, dan apa salahnya? Sebab rukun-rukun penting telah selesai. Mungkin telah menunggu kapal terbang yang akan membawa kembali pulang ke tanah air. Akan berangkat nanti malam. Segera pulang tanggal 12 ke Mekah. Selesaikan tawaf ibadah petang itu bagi siapa yang belum tawaf, dan sa'i tawaf wada selamat tinggal sekali. Terus berangkat menuju Jeddah, malamnya berangkat pulang. Dan takwalah kamu kepada Allah. Moga-moga berkesanlah ibadat hajimu itu terlukis dengan indahnya dalam jiwamu. Dan ketahuilah bahwasanya kamu sekalian kepadanya lah akan dikumpulkan. Ujung ayat 203. Semuanya kita akan berkumpul kelak ke hadapan Tuhan di hari akhirat. Moga-moga berkumpul di Arafah, berkumpul di Muzdalifah, dan 3 hari di Mina, menghidupkan dalam kenanganmu bahwa kelak akan berkumpul lagi kita ini jauh lebih ramai, bahkan jauh lebih ramai dari perkumpulan yang sekarang. Selalu diulang-ulang kalimat takwa, sekali lagi takwa. Semoga ini selalu dijadikan ingatan dalam maksud manasik haji. Adapun rukun-rukun yang wajib, rukun-rukun mana yang wajib, mana yang sunat, bagaimana wukuf, apa yang dibaca ketika zikir, ambillah contoh daripada perbuatan Nabi SAW dan pelajarilah kepada ahlinya. Moga-moga menjadi haji yang mabrur, yang diterima Tuhan, dijauhkan Allah kiranya dari haji yang mardud, haji yang ditolak. Belanja sudah habis, tenaga sudah terbuang, pahalanya tidak ada, sebab takwa tidak ada sejak semula. Pasanglah cita terus buat sekurangnya sekali seumur hidup dapat mengerjakan haji. Maka dalam melakukan ibadah haji ini hanya garis besarnya saja yang disebut di dalam Al-Quran. Disebutkan tentang wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, disebut juga tentang tawaf keliling Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Tetapi bagaimana cara mengerjakan semuanya itu? Di tanggal berapa mengerjakan wukuf, berapa kali pergi dan balik di antara Safa dan Marwah adalah semuanya menurut contoh-contoh yang diberikan Nabi. Apatah lagi dari hal melempar jamrah tidaklah ada disebut dalam Al-Quran, hanya diisyaratkan saja dalam surah Al-Baqarah ayat 124 sebagai ujian Tuhan kepada Nabi Ibrahim, karena dia diperintah dalam mimpi supaya menyembelih anaknya. Lalu ditafsirkan oleh beberapa hadis bahwa setan merayu-rayu beliau supaya maksud menyembelih itu beliau urungkan saja. Maka kafiat dan cara-cara melempar ini pun hanya dapat diteladan daripada perbuatan Rasulullah seketika beliau mengerjakan haji. Beliau naik haji hanya sekali, yaitu yang dinamai haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. Sebelum itu beliau masuk ke Makkah 2 kali di luar musim haji, yaitu seketika umrah qada di tahun ke-7 dan menaklukkan Makkah di tahun ke-8. Baik naik haji tahun ke-9 diserahkannya pimpinan kepada Abu Bakar. Maka pada naik haji penghabisan itulah beliau bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah daripadaku manasik kamu. Upacara yang kita lakukan di dalam haji itu bernama manasik, termasuk juga penyembelihan binatang-binatang hadiyu dan perlengkapan semuanya. Tidaklah ada contoh yang dapat diambil melainkan contoh yang telah dilakukan Nabi ketika beliau mengerjakan haji wada selamat tinggal itu. Dan hanya 80 hari saja setelah selesai mengerjakan haji penghabisan itu, beliau pun berpulang ke rahmatullah. Oleh sebab itu hadis-hadis di sekitar haji wada itu amat penting, artinya menjadi pegangan daripada ulama-ulama fikih di dalam membimbingkan ibadah haji sepeninggal Rasulullah SAW sampai kepada masa kita sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.